Sering keputihan dan gatal pada saat menstruasi. Ini loh penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat. Jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sering kali nih bikin wanita resah, yaitu mengapa infeksi vagina seperti keputihan dan juga gatal itu sering terjadi pada saat atau setelah menstruasi. Ini banyak juga nih yang nanya di komen. Jadi teman-teman, menstruasi itu adalah siklus alami bulanan bagi setiap wanita. Namun, di samping mengatur siklus reproduksi, periode ini juga bisa menjadi saat di mana area intim kita menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Mungkin kamu pernah nih mengalaminya, tiba-tiba gatal, keputihan berubah, atau muncul aroma nggak sedap justru pada saat masa menstruasi atau pada saat setelahnya. Padahal sudah merasa bersih, tetapi kok ya tetap infeksi gitu ya. Pasti ada yang merasakan seperti itu kan teman-teman? Ini bukan berarti kamu kurang bersih ya teman-teman. Ada beberapa faktor memang secara biologis gitu ya, dan kebiasaan yang berperan dalam peningkatan resiko infeksi selama periode ini. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas nih alasan dibalik rentannya vagina terhadap infeksi pada saat menstruasi. Faktor pemicu utamanya apa, dan juga tips-tips praktis untuk menjaga kesehatan organ intim kamu agar terhindar dari masalah-masalah ini. Ayo ditonton sampai habis ya, demi kenyamanan juga kesehatan kamu setiap bulannya. Wanita hebat, vagina kita memiliki sistem pertahanan diri yang luar biasa, yaitu melalui keseimbangan pH yang asam. Normalnya pH vagina itu berkisar sekitar 3,8 sampai 4,5 dan keasaman ini dijaga oleh bakteri-bakteri baik yang disebut dengan lactobacillus. Lingkungan asam inilah yang menjadi penjaga gerbang, menghambat pertumbuhan berlebihan dari bakteri jahat atau jamur dan juga mikroorganisme penyebab infeksi. Nah, saat menstruasi, keseimbangan pH ini bisa sedikit terganggu, dan inilah awal mula kerentanan itu terjadi. Mengapa sih infeksi vagina sering terjadi pada saat menstruasi? Ada beberapa alasannya teman-teman. Karena pada saat menstruasi itu terjadi perubahan pH vagina akibat darah menstruasi itu bersifat basah. Karena darah menstruasi itu biasanya memiliki pH lebih dari sekitar 7,4 lah dibandingkan pH normal vagina yang asam gitu ya. Kemudian dampaknya ketika darah menstruasi itu keluar dan bercampur ya dengan cairan vagina, ini tentunya akan meningkatkan pH vagina sendiri menjadi pH-nya kurang asam dan bisa menjadi lebih basah. Lingkungan yang kurang asam inilah bisa menjadi surganya ya bagi pertumbuhan bakteri jahat seperti jamur, juga bisa ya teman-teman, selain bakteri jamur candida, kemudian bakteri penyebab vaginosis bakteria itu juga bisa berkembang di kondisi yang basah itu. Yang kedua, karena kelembaban dan kehangatan juga meningkat nih. Penggunaan pembalut terutama kan pada saat menstruasi, atau penggunaan tampon, atau kamu yang menggunakan menstrual cup secara terus-menerus selama siklus menstruasi itu bisa menciptakan lingkungan yang lebih lembab dan lebih hangat di area vagina, sehingga berdampak nih lingkungan lembab dan hangat tadi merupakan kondisi ideal bagi bakteri dan jamur untuk berkembang biak. Yang ketiga, karena penggunaan produk-produk kebersihan yang kurang tepat, entah itu pembalut atau tampon yang ada parfumnya, kemudian beberapa produk wanita yang mengandung pewangi, ada bahan kimianya yang bisa mengiritasi kulit-kulit sensitif dan bisa mengganggu keseimbangan bakteri alami di area vagina. Kemudian kebiasaan docing, membilas vagina pada bagian dalam, itu sangat tidak dianjurkan teman-teman, apalagi pada saat menstruasi. Karena itu akan membilas juga habis bakteri-bakteri baik di sana. Bisa merusak pH dan juga bisa meningkatkan resiko infeksi itu menjadi berlipat ganda. Yang keempat, karena penggunaan produk-produk menstruasi
yang secara rutin mungkin kamu kurang nih dalam menggantinya, ya kurang lama, kurang rutin gitu teman-teman. Jadi seperti membiarkan pembalut atau tampon terpakai terlalu lama, lebih dari 3-4 jam untuk pembalut, atau kalau tampon bisa lebih dari 4-8 jam. Nah, itu tentunya akan membuat aliran darah yang tertampung menjadi media pertumbuhan bakteri dan jamur yang baik. Sehingga berdampak nih, bakteri bisa berkembang biak dan juga bisa berpotensi naik ke vagina, bisa menyebabkan infeksi dan aroma-aroma nggak sedap. Yang kelima, karena pada saat menstruasi itu terjadi penurunan sistem imun tubuh secara lokal. Jadi pada saat mens itu tubuh wanita mungkin mengalami sedikit penurunan sistem imun lokal di area misfi itu sendiri, sehingga membuatnya kurang mampu melawan serangan-serangan mikroorganisme yang dari luar tadi. Yang keenam, perubahan hormonal. Jadi terutama hormon estrogen. Fluktuasi kadar hormon estrogen selama siklus menstruasi itu juga berperan nih. Menjelang menstruasi, kadar estrogen itu sedikit menurun yang bisa mempengaruhi ketahanan dinding vagina. Tips mencegah infeksi vagina pada saat menstruasi yang efektif ini ada beberapa teman-teman. Dicatat ya. Yang pertama, sebaiknya ganti produk menstruasi itu secara rutin. Maksudnya itu pembalut ya, ganti setiap 3-4 jam atau lebih sering jika aliran deras itu lebih oke. Tampon, ganti setiap 4-8 jam. Ingat ya, jangan lebih dari 8 jam karena bisa beresiko TSS, Toxic Shock Syndrome. Kalau menstrual cup, kosongkan dan bersihkan setiap 6-12 jam karena mencegah penumpukan darah itu bisa menjadi sarang-sarang bakteri dan juga jamur. Itu penting banget untuk dilakukan. Tips yang kedua, pilihlah produk-produk menstruasi tanpa pewangi, baik itu pembalut, tampon, panty liner. Itu sebaiknya pilih yang nggak ada pewanginya, yang nggak ada pewarna tambahan. Ini berguna untuk mengurangi resiko iritasi. Yang ketiga, bersihkan organ intim dengan benar. Cukup gunakan air bersih, kemudian yang hangat untuk membasuh area vulva, area bagian luar ya. Dan selalu basuh dari arah depan ke belakang dengan air bersih. Hindari sabun mandi biasa atau sabun-sabun antiseptik yang kuat dan sama sekali jangan lakukan douching. Yang keempat, tipsnya keringkan area intim dengan sempurna. Setelah dibasuh, teman-teman bisa keringkan area vulva dengan handuk bersih atau tisu yang lembut dengan cara menepuk-nepuk, jangan digosok ya teman-teman, takut iritasi. Dan pastikan area kering sebelum teman-teman menggunakan pakaian dalam. Yang kelima, gunakan pakaian dalam berbahan mudah menyerap, entah itu bahan katun gitu ya. Pilihlah celana dalam itu yang bahannya katun, yang tidak terlalu ketat juga. Katun ini dia mudah menyerap keringat dan memungkinkan sirkulasi udara di area misfi itu terjaga baik serta mencegah kelembaban yang berlebihan. Tips yang keenam, jaga kebersihan tangan. Selalu cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun sebelum dan setelah mengganti produk-produk menstruasi tadi. Ada masa-masanya teman-teman harus konsultasi ke dokter kalau mengalami gejala-gejala infeksi vagina seperti keputihan abnormal. Jadi kalau ada perubahan warna dari keputihan menjadi kuning, hijau, abu-abu, kental, kemudian ada busanya seperti keju, itu sebaiknya konsultasi ke dokter. Ada aroma nggak sedap, entah aroma amis, aroma yang kurang sedap lah dari area misfi. Kemudian gatal hebat, nyeri, ada rasa terbakar atau kemerahan pada vagina dan juga area vulvanya. Nyeri pada saat buang air kecil atau nyeri pada saat berhubungan seksual, itu merupakan kondisi-kondisi yang menandakan teman-teman harus segera periksakan diri ke dokter. Kesimpulannya, menstruasi ini memang membawa perubahan pada tubuh, termasuk peningkatan resiko infeksi di area vagina. Tetapi dengan pengetahuan kamu yang luar biasa dan juga kebiasaan yang tepat, kita bisa nih sangat mengurangi resiko-resiko tersebut. Ingat ya, kebersihan itu adalah kunci, tetapi kebersihan yang benar. Dengan menjaga keseimbangan alami vagina dan juga rutin mengganti produk-produk menstruasi, kamu bisa melalui periode haid dengan lancar, dengan lebih nyaman, dan juga tentunya lebih sehat. Gimana teman-teman? Kamu punya nggak pengalaman dengan infeksi vagina pada saat menstruasi? Atau kamu punya tips-tips nih yang ingin kamu bagikan? Coba tulis di komentar di bawah ini, kita diskusi ya. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa nih, di like, share juga ke teman-teman wanita kamu dan juga subscribe untuk informasi kesehatan menarik lainnya.
Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.